dicari dulu penyebabnya apa. Gitu loh. Dicari kenapa kok anak ini bermasalah itu kenapa. Selamat datang di Nasihat Bapak. Kembali lagi teman-teman. Ya, ini udah episode keberapa ya Pak? Kita sampai lupa ya Pak. Saking kita itu menikmati proses demi proses pertumbuhan channel ini. Thank you loh Pak udah selalu Sama-sama bersedia. Ya. Oke teman-teman, kita di episode-episode yang lalu kita sering banget ngebahas tentang hubungan anak dengan orang tua, hubungan pribadi dengan pasangan ya Pak ya. Dan hari ini kita ada salah satu pendengar kita yang bertanya nih Pak, tapi minta disembunyikan identitasnya tentang fenomena yang kayaknya baru-baru aja terjadi di kota apa saya lupa Pak. Intinya ada anaknya itu yang sampai dikurung ya, sampai dikurung. Jadi anak itu sering dapat kekerasan dari orang tuanya. Kayak gitu tuh itu ada apa Pak? Maksudnya kenapa sih orang tua sampai main tangan gitu ke anaknya? Kalau seingat saya Bapak tuh sama sekali nggak pernah marah, nggak pernah yang main tangan kayak gitu-gitu. Emang seharusnya gimana Pak? Jadi orang tua kan ada ya rasa sebel gitu sama anaknya yang kayak ngerasa apa? Wah ini anak nyebelin, tampol kayak gitu. Nah padahal harusnya gimana Pak? Jadi orang tua yang mendekati sempurna lah Pak. Ya, terima kasih Firman. Kita ketemu lagi. Jadi alhamdulillah kita bisa berbincang. Mudah-mudahan ada manfaatnya perbincangan kali ini. Gini, kalau masalah tentang apa tadi mengenai kekerasan orang tua terhadap anak ya. Itu kita melihat ada beberapa faktor ya. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi mengapa hal itu terjadi. Dan saya ini orangnya cenderung gimana ya, mencari kausa, mencari penyebab gitu loh. Karena ini kan sebenarnya suatu akibat saja kan. Ada satu fenomena, nah, ada satu kejadian yang dilihat, yang dirasakan, ya, yang dialami oleh siapapun yang melihat, bahkan ada yang merasakan, bahkan ada yang mengalami. Itu kan fenomena. Nah, jadi dengan demikian apa? Kalau ada suatu kondisi itu kan antara orang tua dan anak, maka yang harus diselesaikan masalahnya itu adalah masalah orang tua dan masalah anak. Berarti kan ada dua, ya kan? Yeah. Ini ada dua hal yang harus dipahami dulu, gitu. Orang tuanya ada masalah apa, anaknya ada masalah apa. Nah, gitu. Nah, permasalahan itu kan kompleks banget. Mengkuli vitamin B kompleks. Inferior kompleks kayak di episode sebelumnya. Nah, karena kompleksnya masalah misalnya, mengapa seorang ayah itu suka mempunyai perilaku yang menghukum, memukul, kemudian pokoknya apa ya, main tangan dan sebagainya. Bahkan ada oral aggression, memaki-maki gitu, maki-maki, marah-marah dengan kata-kata yang kasar, tidak pantas sebenarnya dikatakan orang tua kepada anaknya. Nah, tetapi di satu pihak ada anak yang memang entah mengapa terjadi satu gangguan tumbuh kembang, itu ketika saat tumbuh kembang itu mengalami satu gangguan perilaku. Nah, nah ini sebenarnya itulah mengapa Firman memang sedikit agak dhuwur sithik. Mengapa sekarang ini ada psikiater khusus anak dan remaja? Karena banyaknya anak yang mengalami dan bermasalah tadi. Dan mungkin tidak disadari oleh orang sekitarnya Pak. Dan orang tuanya itu tidak sadar bahwa dia sebagai penyebabnya. Bahwa dia itu lalai, lalai dalam mengikuti perkembangan anaknya itu.
Nah, sehingga tahu-tahu mendapatkan suatu kondisi anaknya yang loh kok begini. Iya. Nah, padahal orang itu kan kondisinya belum tentu. Sekarang begini, kondisi emosi ya maksud saya. Iya. Kalau misalnya Firman sedang nggak punya uang, nah paling gampang sendiri apa? Marah. Nah, contohnya. Nah itu contoh kalau misalnya orang tua ya sudah sedang tidak punya uang, ya. Kemudian maaf keluarganya kebutuhannya itu tetap saja ada. Kemudian ditambah perilaku dari anaknya. Nah ini bagi yang tidak kuat menata emosi dan perilakunya, tidak mampu mengendalikan, itu bisa menjadi satu kondisi eksplosif, meledak-ledak, ya kan? Nah, ataupun dia akan dengan rangsangan sedikit, apalagi nanti punya kepribadian yang sensi. Nah, itu dengan rangsangan sedikit dari anaknya yang apa sedikit saja sudah ini. Apalagi yang impulsif. Kadang-kadang tanpa rangsangan apapun pengen marah ya marah sendiri. Dan berperilaku yang aneh-aneh. Nah, itu mau tidak mau memang berkaitan dengan apakah ada gangguan perilaku dulu. Makanya maaf ya kan di negara kita ada KPAI. Iya. Ya toh, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, anak ini kan harus dilindungi. Iya. Ya kan? Harus dilindungi. Harus. Misalnya kita anak itu tahu-tahu misalnya, ya kan ada berita di media itu karena mengambil uang orang tuanya dan sebagainya, kemudian disakiti tangannya dan sebagainya. Maksudnya menghukum tapi kelewatan. Nah, itu kan hanya tinggal menyesal. Iya. Ya mungkin memang nakal, tetapi ketika anaknya nakal itu dicari penyebabnya dulu. Mengapa? Jangan-jangan ya anaknya ini adalah korban dari perlakuan orang tua yang maaf dalam kehidupannya kurang harmonis. Kehidupan rumah tangganya. Maka pengalian formasi displacementnya itu kepada anaknya, semua ditimpakan kepada anaknya, gitu loh. Ini kan kasihan sekali anaknya jadi korban, sudah tidak mendapat tangga ya, Pak? Perhatian yang adekuat, orang tuanya konflik, kemudian mendapat perilaku kasar. Bagaimana tidak kasar? Wong barang pasangan ini sendiri penuh konflik. Orang tuanya itu ya Pak? Ya misalnya. Iya. Ya kan? Kan kasihan sekali. Paling tidak anak ini menjadi pendiam dan tahu selalu hafal betul. Kalau ada semua anaknya diem. Lari ke kamar semua jadi satu. Sembunyi. Baru marah. Dan itu sering terjadi. Nah ini kan menjadikan suatu trauma. Padahal reaksi trauma dari apa yang dilihat dan dirasakan oleh anak itu nanti akan menyebabkan suatu gangguan perilaku juga pada anak di kemudian hari. Balik lagi ke sesuatu yang akumulatif itu ya Pak ya? Iya. Di masa lalu menjadi ledakan di masa depan. Hati-hatinya itu di situ. Memang sekali lagi tidak gampang loh menjadi orang tua itu. Makanya saya akan bilang, tolong kalau sudah berniat untuk menikah, itu benar-benar siap untuk menjadi orang tua. Orang tua itu kadang-kadang berperan sebagai temannya anak, sebagai pembantunya anak, ya toh? Sebagai apapun oleh anaknya. Selama itu masih anak, iya kan? Coba bayangkan, apakah kalau seorang anak itu orang tuanya itu sakit, akan tidak tidur 3 hari 3 malam? Enggak mungkin. Iya kan? Iya. Tetapi ketika dia dulu sakit anaknya itu, orang tuanya apa? Nunggu nih apapun yang terjadi, meninggalkan semua kegiatan demi untuk kesembuhan anaknya. Iya. Nah,
Ini semua kadang-kadang ini tidak atau sulit disadari oleh kita ini satu hal yang sebenarnya itu penting sekali. Nah, kita kembali kepada orang tua yang kalau dalam bahasa Jawa itu cengkiling. Cengkiling. Ya, cengkiling itu ringan tangan. Ya. Itu ada beberapa yang tadi karena dia itu merasa tidak aman dirinya sendiri, insecure, maka dia melakukan kompensasi. Kedua, bentuk pengalian. Karena dia jengkel pada ibunya, maka anaknya yang jadi sasaran. Menutupi kegagalan. Kegagalan apa? Kegagalan dalam hidupnya. Misalnya saya sebagai ayah tidak bisa membahagiakan Firman misalnya. Minta apapun saya tidak bisa. Tapi karena saya gengsi dan malu kalau mengakui saya itu gagal, maka saya akan berperilaku keras. Supaya saya punya alam bawah sadar untuk supaya Anda itu tetap hormat sama saya. Tetap takut sama saya. Nah, dengan cara keras. Dengan cara berperilaku keras itu supaya apa? Anaknya itu takut. Nah, itu kan sebetulnya maaf ya. Sesuatu hal yang sangat tidak pantas. Main tangan itu tadi, Pak? Nah, bukan itu. Cara-cara untuk agar tidak malu tadi. Nah, sebetulnya kalau itu sekeluarga ngapain? Justru malah Firman ingat nggak kalau anak-anak minta uang, mesti saya suruh ambil tuh ke dompet. Biar tahu bapaknya itu punya uang berapa, tinggal berapa rupiah, berapa ribu rupiah, apa yang ada di situ silahkan. Pak minta 20 ya Pak, ada 50 ya udah 50. Nah iya, nah misalnya. Tapi saya nggak ngomong Pak, gimana Pak? Ini baru ngomongnya. Ya itu rezeki. Nah, jadi dengan demikian apa? Orang itu bagaimana mendidiknya saja. Lah itu kan kalau Pak Istar kan karena ini nanti dulu. Saya pun dulu juga dididik dari apa adanya. Iya kan? Hiduplah seperti kaktus tuh Pak. Iya, pokoknya saya itu dididik bagaimana pernah makan ya apa adanya, ya toh. Bagaimana sekolah juga tanpa sepatu. Ya. Itu satu hal yang harus kita lalui, tidak apa-apa. Namanya juga fase-fase masa ya, itu. Itu tidak ada masalah. Nah, kemudian anak itu selain dia itu mungkin punya satu konstitusi bawaan. Ya, ada suatu bawaan. Nah, bawaan ini apakah dia itu nanti akan berciri kepribadian karena tumbuh kembangnya itu. Sehingga apa? Ini tidak terdeteksi karena tidak semua orang itu mengerti tentang ciri-ciri kepribadian anak-anaknya. Jadi semuanya itu natural, perkembangan anaknya itu ya sudahlah pokoknya anak saya itu saya kasih makan, saya kasih minum, saya kasih pakaian, ya sekolah saya sekolah. Nah kebutuhan afektif yang kadang-kadang kurang. Affection itu ya. Emosi. Nah, emosinya anak itu kadang-kadang tidak terpenuhi dengan baik. Contohnya apa? Ketika dia ingin bercerita saat makan, ingin bercerita saat pulang sekolah, ya kan? Nah, seperti misalnya, tadi saya menguji skripsi, mahasiswi saya tentang peran orang tua, wanita bekerja, dan peran ayah. Dalam pola asuh anak untuk tingkat sekolah dasar. Dia judulnya kan menarik banget itu. Ya. Tapi saya bilang, kamu harus hati-hati. Kenapa tuh Pak? Ya, karena apa? Memang kalau wanita bekerja, ya, itu saya selalu katakan kalau mendapat sesuatu itu kan harus kehilangan sesuatu. Yes. Nah, oke, dia bekerja, dapat penghasilan. Tetapi dia kehilangan satu senyum anak yang lebih. Ya. Tumbuh kembang anak dia akan berkurang. Karena apa? Apalagi anaknya sekolahnya sistem full day. Wah, iya sih. Nah, dari jam 7 sampai jam 4 sore.
lebih banyak dia meniru siapa ini anaknya itu sekian jam. Nah, proses menirunya itu, nah nanti kan kadang-kadang ini juga menimbulkan kebingungan dari anak itu. Ya. Meskipun bagi wanita bekerja itu akan sangat menguntungkan. Ya tadi memang untuk mendapat sesuatu ya harus kehilangan sesuatu, itu resiko. Risiko dari satu kehidupan tidak apa-apa asal itu sudah disadari. Yeah. Nah caranya apa? Substitusi tadi peran ayah. Ya peran ayah itu bagaimana? Kan sekarang itu tidak harus wanita yang mempunyai domain domestik ngurusi rumah tangga. Yeah. Laki-laki pun boleh, tidak ada hal yang melarang. Ya itu kan karena status sosial peran gender aja yang diberikan. Di budaya kita yang masih patriarkal bahwa garis bapak itu harus menang. Iya. Nah ini loh. Padahal sebenarnya tidak harus. Kalau memang saat itu posisinya itu lebih maju, maka suaminya ini juga malah harus mendukung. Asal dengan penuh kesadaran si ibu ini tidak menindas. Iya. Karena saya juga memberi nasihat tadi kepada tadi itu bahwa kalau wanita itu tidak berpenghasilan bagi saya juga kurang lengkap gitu loh. Soalnya biar diapresiasi oleh suaminya, biar diapresiasi oleh sosial, biar diapresiasi oleh mertua. Faktor sosialnya juga berperan. Lain kalau orang berpenghasilan sendiri dibanding tidak berpenghasilan. Kadang-kadang ada yang minder. Iya. Belum lagi nanti kalau suaminya bermasalah, sakit misalnya. Nah, siapa yang mengganti kalau dia tidak pernah bekerja? Iya sih. Nah, Pak, tapi back to the topic, the main topic, kita membahas tentang anak yang dikerasin sama orang tuanya, Pak. Kita tadi sudah membahas panjang lebar. Tapi saya penasaran sih Pak, besok kalau saya punya anaknya bandel itu, maksudnya saya pengen tanya soal gimana sih Pak, how to handle memanage ya anak itu biar nggak bandel gimana, terus dari segi sosial, dari segi mungkin ada agama juga Pak. Kalau agama tuh ngajarinnya gimana? Kalau kita kan kayaknya kalau anak ini nggak mau, kalau di agama kita kayak nggak mau sholat tuh harus di umur berapa harus boleh dikerasin lah, boleh gini. Nah itu gimana Pak? Ya, jadi begini, setiap agama itu kan mempunyai ajaran. Iya. Ya, toh akan untuk mendidik anaknya, keturunannya dan sebagainya. Bahkan norma hukum, norma sosial, budaya pun itu berpengaruh. Nah, sekarang begini, kalau mau menghandle anak yang bermasalah, ini kan sebenarnya itu kan saya selalu berkata, dicari dulu penyebabnya apa, gitu loh. Dicari kenapa kok anak ini bermasalah itu kenapa? Ya toh, misalnya kok ini sudah bukan saatnya memberontak, kok ini masih memberontak terus, gitu loh. Dia itu saatnya proses meniru dengan baik, tapi kenapa kok malah dia itu tidak? Iya. Nah, itu kan mesti kalau orang tua itu akan, kalau dia itu memperhatikan, wah ini sudah nggak wajar. Gitu loh. Ada apa? Ini gangguan perilakunya ada apa? Jangan-jangan, nah ini. Jangan-jangan ada gangguan emosi, gangguan perilaku pada anak tersebut. Mungkin cara dia menarik perhatian. Oh, dengan kenakalan itu dengan kenakalan itu. Cara menarik perhatian orang tuanya. Ternyata kalau saya mecahin piring atau apa, itu orang tua saya itu baru ngomong sama saya, kamu nah dia itu rindu sebetulnya disebut. Tapi disebutnya itu ketika dia itu ternyata dalam kondisi yang tidak menyenangkan, ya, dalam kondisi tidak menyenangkan, menurut orang tuanya itu merugikan orang keadaannya itu. Nah ini yang oleh potret anaknya itu sendiri, lalu
Yang terekam itu suatu hal yang pokoknya bagaimana menarik supaya orang tua saya itu melihat saya. Nah, juga karena berperilaku begitu, kemungkinan anak ini sudah alam bawah sadarnya menghukum orang tuanya. Nah, biarin. Biarin saya tak begini. Nah, emang yang bisa nakal cuma orang tua. Anak juga bisa. Nah, itu juga ada juga yang apalagi yang sudah mau remaja itu. Ya. Tapi sebenarnya itu kan maaf ya, tidak tepat cara yang demikian itu. Karena apa? Toh yang rugi dia sendiri nanti. Gitu loh. Seakan-akan dia puas saat itu. Kepuasan sesaat. Tetapi ketika dia merunut ke depan berpikir lebih jauh. Nah, anak ini sebetulnya dalam keadaan kerugian besar untuk masa depannya. Ya toh, karena habis untuk balas dendam, habis untuk anyel, habis untuk menghukum orang tuanya dan sebagainya. Nah, itulah kita harus cari dulu, makanya mengapa perlu expert, perlu ahli, perlu konselor, karena untuk itu bermitra. Dan ingat Firman, orang tua dan anak itu kadang-kadang malah resisten. Gimana tuh Pak? Resisten itu sudah kebal. Sehingga kalau memberitahu anaknya itu harus lewat orang lain. Itu akan lebih efektif. Oh ada sih Pak teman. Iya. Jadi ngasih taunya itu malah justru Mas itu diajak sholat. Nah misalnya. Nah itu karena benar. bentuk resisten. Iya. Karena resistensi itu sudah kebal kalau cuman lu juga gitu saya tahu. Nah, itu termasuk kenapa yang tadi saya bilang kalau sudah hubungan terlalu lama itu jangan bicara terlalu lama nanti juga karena ada resisten sama-sama tahu kekurangannya masing-masing. Lu ngomong apa, gue juga tahu siapa lu itu loh. Menemukan porsi komunikasi yang tepat ya Pak. Iya. Berarti. Itu. Nah, itu mengapa pentingnya ilmu komunikasi kan? Benar. Ilkom itu penting banget. Pak, tapi ini saya penasaran sih Pak, gimana kalau apakah dengan perlakuan orang tua yang cenderung kasar, cenderung gini, itu dampaknya nanti di hari tuanya anaknya jadi nggak mau ngopeni, nggak mau ngerawat, nggak mau ini, itu ada sangkut pautnya juga nggak Pak? Oh ada, jadi ada juga apalagi maaf ya, anak itu tidak dibekali dengan etika moral agama ya, itu istilahnya dilepas begitu saja biar dia belajar sendiri dari kehidupan, dari lingkungannya, biar dia menentukan apa-apa sendiri, terlalu diberi kepercayaan. Padahal kan anak. Iya. Kan ada saatnya belum bisa diberi kepercayaan, ada saatnya masih perlu bimbingan, ada saatnya perlu bombongan, tidak hanya bimbingan. Nah, tetapi kadang-kadang ada orang tua yang begitu. Jadi sok lepas gitu loh. Iya. Nah, inilah yang menyebabkan ketika nanti masa tuanya itu anak itu merasa ada satu polaritas. Ya, polaritas itu berjarak. Ya, berjarak antara kehidupan dia dengan orang tuanya. Emang bapak sama ibu dulu care sama saya? Nah, dendam itu tadi ya Pak, dendam akan masa lalu. Iya. Tapi kalau dia ini, bapak sama ibu dulu itu enggak care karena sama saya karena baru bermasalah. Saya maafkan. Toh berbeda bakti saya ya dengan permasalahan yang lalu itu berbeda. Kalau sekarang bakti saya sebagai anak ke orang tua. Bagaimanapun dia yang melahirkan saya, bagaimanapun dia yang menghamilkan saya 9 bulan. Bagaimanapun dia yang malam-malam tidak tidur ketika masih bayi dan sebagainya, ganti popok dan sebagainya. Nah, itu lalu kalau orang itu beretika, bermoral, berbudaya dan beragama, lalu itu jadi pertimbangan. Ya, tapi ketika dia itu dididik rasional saja, nanti akan ada perhitungan gitu loh. Iya. Perhitungannya itu hanya pun dhisik orang orang tua saya dulu enggak merawat saya dengan baik, ya saya cuek aja gitu. Tapi saya jadi
ingat satu nasihat kakak saya sih Pak. Kakak saya Bapak kenal nggak? Alah. Nggak, jadi kakak saya itu ngomong bahwa ya harus belajar dari kesalahannya kakak, bahwa ya sekuat apapun kamu sekarang udah bisa cari uang sendiri, udah bisa hidup sendiri, bahkan kalau kamu dilepas bapak sama mama kamu bisa hidup sendiri, tapi jangan pernah lakukan itu karena kita tuh sebagai anak tuh sebenarnya punya hutang rasa gitu ya Pak. Hutang roso kalau dia ngomong tuh, kita tuh punya hutang roso sama bapak mama. Jadi apapun yang mungkin bapak nggak suka, misalnya kayak bapak nggak suka anaknya rokok misalnya, ya nggak ngerokok di depan bapak, atau kalau bapak nggak suka anaknya pulang malam ya kalau pulang malam ngabarin kayak yang sempat kita. Ya sebagai anak kan pasti adalah rasa kecewanya sama orang tua atas masa lalu, tapi kan ya kalau kita kecewa terus, kita mau nyalahin keadaan terus nggak akan membaik ya Pak. Justru kita akan menciptakan kekecewaan yang baru gitu. Dengan dendam-dendam itu tadi menurut saya ya Pak ya. Kayak ya apa ya. Mungkin Bapak ada pesan-pesan nggak sih Pak ini menuju akhir-akhir episode nasihat Bapak ini. Mungkin untuk teman-teman yang lagi ngerasa dia itu di masa lalunya dikasarin orang tuanya. Gimana Pak? Biar teman-teman itu mau memaafkan orang tuanya lagi. Jadi gini. Mau menerima orang tuanya dan merawat sejatinya anak ke orang tua tuh loh Pak. Gimana? Sebagai penutup Pak, mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi gini. Saya berpesan bahwa kalau kita itu sudah dewasa, mestinya bisa berpikir secara bijak. Ya kan? Artinya begini berpikirnya. Mengapa orang tua saya dulu begitu? Mesti ada hal-hal penting yang menjadikan kehidupannya itu seperti itu. Nah, itu hal yang tidak saya tahu dan tidak saya pahami ketika itu. Ini yang harus ditanamkan pada anak-anak. Jadi kalau mau menyalahkan terus ya salah semua. Ya nanti kalian juga akan disalahkan anakmu terus. Gitu loh. Kalau begitu nanti akan salah-salah terus, hidup ini hanya penuh kesalahan gitu. Nah kalau sudah tahu ya sudah. Oh itu ternyata ada permasalahan yang sangat kompleks yang saat itu tidak bisa saya mengerti dan saya pahami. Gitu. Nah sehingga sampai misalnya orang tuanya jadi pisah, orang tuanya jadi cerai, kemudian menikah lagi, ada yang tidak menikah lagi, ada yang menyendiri dan ada yang pilih dengan anak-anaknya. Semuanya kan tergantung dari pengalaman hidup masing-masing. Nah, dengan demikian apa? Karena sudah berpikir secara bijak, maka anak itu akan menjadi apa? Akan menjadi berarti orang tua itu tidak sepenuhnya sebenarnya ingin berbuat salah. Ingin melakukan kesalahan itu enggak ada. Tetapi karena keadaan yang mengharuskan ya adanya kejadian itu. Maka dengan kedewasaan berpikir dia akan itu kan sudahlah, itu masa lalu dan itu potret untuk saya. Maka kehidupan keluarga saya tidak akan seperti itu, semoga menjadi lebih baik. Dan saya menggunakan kewajiban saya. Nah, kewajiban saya untuk berbakti, itu saja. Ya kan? Nah, itu kan lebih rasional, lebih tidak menimbulkan penyakit hati, ya, dan tidak menimbulkan insya Allah penyakit fisik. Ya. Oke? Ya. Oke, wah mantap. Kalau Firman bisa simpulin nih pesan-pesan Bapak bahwa untuk teman-teman yang mungkin ngerasa kecewa sama orang tua di masa lalu, jangan jadikan kesalahan-kesalahan orang tua di masa lalu itu jadi alat dendam kita untuk tidak mau berbakti kepada orang tua di hari tuanya ya Pak ya. Jadi menyesal nanti. Ya pasti menyesal sih kalau selagi orang tua kita masih ada, selagi kita itu masih bisa berbakti, sekecil apapun diusahakan berbakti, sesibuk apapun sempatkan untuk komunikasi ya Pak, untuk saling care gimana, karena orang semakin tua kan semakin sensitif, semakin rapuh ya Pak, semakin merasa kesepian, semakin merasa sendiri. Nah, sekian untuk episode nasihat Bapak kali ini. Buat teman-teman lagi-lagi yang pengen
curhat atau pengen minta nasihat dari Bapak Istar, mungkin bisa di kolom komen atau kirim email ke guestlogs.id@gmail.com atau bisa follow juga di Instagram kita. Nanti kita kirim-kirim pesan lewat direct message, ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih buat Bapak Istar Yuliadi. Sampai jumpa Sama-sama. lagi Pak Ya. di episode berikutnya. Nasihat kasih. Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.